Oke, ini barusan udah selesai check up awal ya, kayak tensi dan sebagainya. Ini aku masih nunggu dokternya di sini. Jadi nanti aku cerita kenapa aku berkunjung ke dokter gigi ya teman-teman. Ini jarang sekali aku lakukan. Sepi sekali, kalian lihat. Nih, sepi banget. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Elza Rizka. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat pada caption dari vlog aku kali ini, kali ini aku nggak ngajak kalian buat jalan-jalan atau pergi liburan atau lainnya ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau ngajak kalian ke rumah sakit karena rencananya hari ini aku tuh mau ngamar teman-teman. Nah, kenapa aku harus ngamar di rumah sakit? Aku akan ngasih tahu kenapa bisa aku ngamar ya teman-teman. Jadi, seperti yang ada di caption vlog aku, hari ini itu aku harus ke rumah sakit untuk mendaftarkan diri karena aku harus operasi ya teman-teman. Nah, operasinya apa? Operasinya adalah operasi gigi. Nah, kenapa aku harus ngamar di rumah sakit tapi nggak ke dokter gigi aja? Nah, jadi gini teman-teman, aku itu bakalan operasi gigi Graham. Jadi ada 3 gigiku yang tumbuh teman-teman. Nah, gigi Graham atau gigi bungsu. Nah, ini terjadi memang hampir semua orang ya bakalan ngalami ini. Nah, untuk tumbuhnya gigi Graham atau gigi bungsu itu kan antara 17 sampai 24 tahun. Nah, sementara di aku itu tumbuhnya ya aku nggak tahu ya tumbuhnya kapan. Jadi baru muncul tiba-tiba di tahun ini aja gitu. Padahal usiaku udah di atas 24 tahun ya teman-teman. Nah, pertama gigiku itu tumbuh kiri dan kanan itu paling belakang teman-teman. Jadi karena notabene rahangku itu kan nggak gede teman-teman, jadi si giginya itu akhirnya tumbuhnya tidak normal atau mengalami kalau dibilang kata dokter sih impaksi ya teman-teman ya. Jadi gigi bungsunya itu tumbuh tidak normal. Nah, tidak normalnya seperti apa? Aku akan kasih tahu dengan hasil foto paranomik atau rongsenku ya teman-teman ya. Giginya kenapa tumbuh nggak normal ya teman-teman? Aku akan kasih tahu dari hasil foto rongsenku yang kalian lihat sendiri ya kenapa dibilang tidak normal atau mengalami impaksi ya teman-teman. Gambar itu kalau kalian lihat gigiku itu kan tumbuhnya ada 3 teman-teman. Kalau kalian lihat kiri dan kanan itu tumbuhnya itu miring. Miringnya itu harusnya normalnya gigi itu kan keluarnya adalah ke atas gitu ya temen ya. Keluar ya kayak kita tanam apa ya bibit gitu kan dia kan keluar dari tanah gitu ya. Nah, gigi itu juga seperti itu. Dia harusnya keluar dari gusi. Nah, kalau gigiku tuh enggak teman-teman. Gigiku tuh tumbuhnya nyamping. Nyamping itu benar-benar tidur gitu ya, kiri dan kanan, cuman ada sedikit kepala dari gigi itu yang keluar. Jadi keluar dari gusi tapi keluarnya nggak sempurna, sedikit aja. Jadi karena itu posisi paling belakang, tiap aku makan itu tuh bener-bener sangat-sangat mengganggu teman-teman. Kayak misalkan makanan bisa jadi sangkut di belakang. Kalau misalkan aku nggak rajin sikat gigi gitu ya. Nah, untungnya kan puji Tuhan aku itu rajin ya, termasuk orang rajin untuk sikat gigi. Jadi tumbuhnya itu kotoran-kotoran itu kalaupun nyangkut di belakang bener-bener aku harus lihat gitu ya teman-teman, tak bersihkan sampai bener-bener bersih. Nah, aku memutuskan ke dokter. Nah, ke sekitar berapa ya 3 minggu yang lalu tuh aku kan ke dokter. Awalnya sih aku nggak tahu apakah itu bisa ditindak oleh spesialis dokter gigi atau enggak. Nah, itu aku coba ke dokter, aku buat appointment sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, waktu aku cek-cek gitu sama dokternya yang ngecek sih bukan aku ya, karena aku yang dicek. Jadi ternyata dokternya bilang, oh ini giginya impaksi Bu, jadi nggak bisa ditangani oleh dokter spesialis gigi.
Nah, ibu harus ke dokter bedah mulut. Dokter bedah mulut, teman-teman. Jadi waktu aku diarahkan dan disarankan ke dokter bedah mulut, itu aku sempet yang kayak, kenapa ke dokter bedah mulut? Kan dokter gigi kan bisa nangani gitu. Nah, si dokter spesialis gigi itu sempat menjelaskan kalau ini kasusnya beda, Bu. Jadi tidak bisa saya tangani, memang harus ke dokter bedah mulut. Nah, itu kan terkait rahang juga gitu ya, teman-teman. Jadi ada prosedur yang memang dia nggak bisa lakukan, dan itu memang harus ke dokter bedah mulut. Berkat saran itu ya teman-teman, aku akhirnya ke dokter bedah mulut. Aku cari dokter bedah mulut yang ada di kota Surabaya dan aku temui, dan ternyata dari informasi dokter bedah mulutnya memang harus dilakukan tindakan operasi karena nggak ada cara lain selain operasi. Nah, akhirnya aku buat appointment ya untuk melakukan tindakan operasi. Nah, sebelum melakukan appointment tindakan operasi, aku kan harus foto dulu ya, foto rongsen atau apa namanya, paronamik ya teman-teman, untuk rahang gigi itu. Nah, aku coba deh ke sana. Aku mau rongsen nih, posisi giginya gimana. Nah, awalnya kan yang kelihatan kan cuman kayak dua gitu ya teman-teman ya, kiri kanan. Dan ternyata setelah hasil paronamiknya keluar, hasil rongsennya itu keluar, aku terkaget. Ternyata ada satu gigi lagi yang tumbuh, teman-teman. Nah, itu sebelah sini, sebelah kiri ya teman-teman, ada satu gigi yang belum keluar dan posisinya juga salah gitu ya teman-teman. Posisinya semuanya salah gitu, nggak ada yang benar posisinya. Dan waktu di minggu berikutnya aku kembali ke dokter untuk bawa hasil rongsen. Dokternya menjelaskan bahwa, Bu, ini ternyata ada 3, Bu. Jadi memang harus dikeluarin semua dan 3-tiganya harus dioperasi daripada nanti di kemudian hari ada masalah. Nah, untuk sekadar informasi teman-teman, aku tuh nggak ada masalah apa-apa terkait gigiku nggak berlubang, gigiku nggak rusak, gigiku lagi nggak sakit, nggak apa-apa. Cuman memang aku iseng-iseng aja kemarin gitu pergi ngecek ke sana, dan ya ketemulah gitu ya hasilnya, dimana gigi ini nanti takutnya akan menjadi sumber penyakit dan sumber masalah di kemudian hari. Jadi ibarat dokternya ngomong ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu aku harus lakukan dengan tindakan operasi. Nah, rencananya hari ini tuh aku bakalan operasi. Nah, tapi sebelum operasi, karena aku ngamarnya sore ya teman-teman, nah ini aku kerja dulu, dan posisi ini aku lagi di kantor dan lagi istirahat. Habis ini aku habis istirahat mungkin aku akan kerja 2-1 jam. Aku bakalan cus ke rumah sakitnya, jadi aku ajak kalian ke rumah sakit. Nanti kalian lihat ya prosedurnya gimana, dan apakah tindakan operasinya sangat-sangat bagaimana, aku juga nggak tahu, karena dokternya sih bilang paling ya sembuhnya ya berapa minggu lah, Bu, gitu, 3 minggu, karena kan operasi ya 3 ya, jadi nanti bakalan bengkak juga. Jadi ikuti prosedur perjalananku hari ini ke rumah sakit sampai mungkin besok ya, karena besok aku akan melakukan tindakan operasi di besok pagi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aman dan tidak ada kendala ya teman-teman. Yuk mari kita cus, karena habis ini aku mau prepare, mau pergi ke rumah sakit. Oke teman-teman, ini aku akan tunjukin hasil dari rongsen atau paronamik gigiku ya. Nah, kalau kalian lihat di sudut kiri dan kanan ini loh teman-teman, nih yang di cawang yang ada pulpennya, dan gigiku paling atas nih, lihat nih. Lah, ini gigi yang aku bilang tadi mengalami impaksi atau tumbuhnya tertidur atau miring. Tidak normal ya teman-teman, lihat ini nih yang bakalan dioperasi. Nah, jadi penampakan dari gigi impaksi itu seperti ini. Jadi kalau kalian lihat sudut kiri dan kanan atas itu adalah gigi yang nggak normal ya teman-teman, yang memang segera harus dibuang dan dioperasi. Oke, teman-teman mau lihat nggak bawaanku ke rumah sakit? Ini benar-benar aku perginya cuma 3 hari dan aku nggak mau banyak barang. Dan hari ini aku nggak bawa kendaraan. Aku tadi diantar ke kantor ya teman-teman tadi pagi. Jadi aku cuma bawa 1 tas ransel. Tuh. Oke, ini tas ransel yang bakal aku bawa ke rumah sakit. Benar-benar dia ekonomis, tidak
membebankan pikiran dan tubuh ini. Jadi habis ini aku mau cus ke rumah sakit. Nanti aku ajak kalian buat OTW ya saat di perjalanan sampai nanti aku mungkin masuk kamar dan proses lainnya. Yuk ikutin perjalanan aku. Cus. Hai guys, ini aku udah di dalam kamar. Habis ini aku mau beres-beres. Aku mau mandi karena ini sudah sekitar pukul 5. Jadi ini tadi aku sempat ngambil darah sebentar, terus juga dipakein gelang apa ya? Gelang penanda pasien itu loh teman-teman. Nih. Nanti aku bakalan tidur di sini. Terus nanti aku bakalan tidur di tempat tidur itu ya teman-teman, jadi nge-lag. Terus yang pasien di sebelah, nanti yang penunggu di sebelah, jadi lumayan besar. Ini aku dapet yang ruangan VIP, cuman memang mataharinya langsung ke depan. Ini sangat bagus pencahayaannya. Tak apa-apa, kita nikmatin pemanasan hari ini ya. Oke. Halo guys, morning. Ini ya sekarang pukul 7, barusan perawatnya masuk. Ini ngasihkan aku baju untuk operasi. Nah, habis ini aku mau beres-beres. Tadi malam aku istirahatnya cukup lumayan. Nah, ini aku nggak pakai infus karena nanti aku baru bisa dipakein infus pas mau masuk ruang operasi. Terus aku juga dikasihin gelang tadi malam. Tadi malam aku dikasih 3 gelang ya teman-teman. Yang ini gelang penanda pasien. Terus yang ini yang merah adalah gelang tanda obat alergi. Terus yang ini adalah gelang apa ya tadi ya, lupa. Pokoknya ada 3 gelang, pink, merah, kuning. Jadi aku pasien khusus yang punya banyak gelang gitu ya. Terus tadi malam juga aku sudah ngambil darah juga, kanan kiri nih, lihat nih. Pertama pas sore hari itu aku sempat ngambil darah di sebelah kiri. Ternyata perawatnya datang, katanya sih darahnya kurang ya teman-teman, dan nggak cukup karena darahnya katanya beku kayak gitu. Terus malamnya aku diambil lagi sebelah kanan, jadi kiri dan kanan gitu. Nah, habis ini aku mau siap-siap karena jadwal operasiku sekitar jam 8 pagi. Jadi semoga hari ini berjalan dengan lancar dan aman ya teman-teman ya. Dan nanti mungkin pas aku keluar setelah siuman ya, mungkin mukaku bakalan agak bengkak karena operasi. Hai guys, ini aku baru selesai operasi dan
muka aku masih kebas, dan ini juga udah OTW bengkak antara bagian pipi kiri dan kanan karena 3 gigi diambil. Nah ini juga masih agak pusing. Sekarang udah jam 12, tadi masuk ke ruangan operasi jam 8. Itu lihat kan bibirku ke bawah itu udah mulai kaku sekali dan agak bengkak. Tadi tidurnya juga nyaman banget ya. Aku belum bisa senyum karena memang masih kebas. Bagian bibir bawah masih mati rasa, belum berasa apa-apa. Tenggorokanku juga agak-agak nggak enak ya, kayaknya tadi dimasukin selang atau apa, aku nggak tahu. Jadi gitu deh. Ini tadi juga sempat ada darah gitu. Luar biasa. Tenggorokannya sakit banget semua. Halo guys, ini aku udah oke, dan sekarang udah jam sekitar 1:30. Ini lihat pipiku bengkak. Aku lagi ditemani nih bocah. Aku mau makan ya. Ini aku mau makan teman-teman. Pipiku masih bengkak dan ini kebas. Aku belum bisa diperbolehkan makan yang keras-keras, dan ini harus yang benar-benar lembut. Ini makananku, ada jus naga, ada ini sayur terong teman-teman, terus ini ada daging cincang, dan ini bubur, dan ini ada Hazer. Ya, aku mau bawa anakku ke sini, jadi biar dia juga belajar dan nggak takut sama rumah sakit dan dokter ya teman-teman. Jadi ini aku makan dulu karena udah lapar banget, puasa dari tadi malam. Mama, mau ini? Ya, Upaya? mama mau itu. Umat. Hazer mau? Tidak mau. Hai guys, pagi. Ini sudah masuk hari ke berapa ya? Kedua berarti ya. Aku di rumah sakit. Nah ini karena kemarin habis operasi itu, bagian sini masih bengkak banget, dan tadi juga pagi-pagi perawatnya datang, suntikin anti nyeri sama kasih obat juga biar nggak terlalu sakit. Nah untuk informasi teman-teman, bagian muka aku sini itu memang sekitar berapa ya, kata dokternya itu mungkin kira-kira 3 minggu atau sampai ada juga sampai 1 bulan ya, ini bakalan mengalami kebengkakan, dan ini kebas teman-teman, mati rasa. Bagian bibir sini semua ini mati rasa. Jadi aku nggak apa ya, motorik sih jalan ya, cuman kaku gitu aja karena memang efek aku operasi ngambil 3 gigi. Nah ini kalau kalian lihat, ini lagi bengkak-bengkaknya, lagi lucu-lucunya, terutama yang sebelah sini tuh aku berasa banget ini sakit banget karena gigi atas sama gigi belakangnya diambil. Yang ini cuma 1 aja, jadi nggak terlalu bengkak ya teman-teman. Nah yang ini nih yang berasa banget, tapi nggak apa-apa, ini ku nikmatin aja. Apalagi aku rasa sekarang bibirku tuh kayak lagi habis operasi plastik gitu loh, memble, dan ini tuh bener-bener tebel banget, bahkan aku nggak bisa merasakan bagian bawah. Pokoknya bagian bawah tuh yang sini loh teman-teman, batasan ini aku nggak bisa merasakan apa-apa, tuh kayak bener-bener dia itu kebas dan kaku gitu. Ya, ini aku juga ngomongnya pelan-pelan karena sebenarnya ini masih sakit ya teman-teman, tapi aku nggak mau terlalu menikmati kesakitan ini, aku nikmatin dengan enjoy aja. Nggak bawa pusing, jadi biar proses penyembuhannya
cepat kayak gitu ya. Oke. Nah, ini rencananya aku tuh mau balik nanti siang. Sebenarnya aku udah masuk ke sini tuh Jumat. Ini sudah hari Minggu, berarti Jumat, Sabtu, Minggu ini sore ini aku udah selesai, jadi aku diperbolehkan keluar. Nanti mungkin aku bakalan kembali lagi ke rumah sakit ini sekitar tanggal 8 April untuk check up gitu. Semoga bengkaknya juga hilang dan kakunya sih pasti masih ada ya, karena prosesnya memang sampai 3 minggu sampai 1 bulan kata dokternya. Jadi kita menikmati mati rasa ini. Pokoknya sehat selalu buat kita semua ya. Oke. Hai guys, ini aku barusan selesai mandi, aku udah beres-beres juga. Tadi barang-barang udah dibawa Pak suami dan anakku ke mobil. Habis ini aku nunggu dari pihak asuransinya untuk menginfokan ya administrasi ya teman-teman ya, karena kebetulan aku operasi ini pakai asuransi full semua ditanggung, dan ini kamar VIP juga lumayan ya. Di sini ada apa ya? Jadi lupa. Di sini ini tuh ada tempat tidur khusus pasien dan ini untuk penjaga. Terus di sana juga ada meja untuk untuk tamu gitu ya. Terus di sini juga ada kulkas, tuh ada kulkas kecil lumayan lah ya, jemuran. Terus ada TV, kita bisa nonton. Ini juga channelnya bener-bener lengkap. Terus sebelah sini adalah kamar mandi. Kemarin aku nggak sempat infokan kalian, kamar mandi ini juga cukup bersih teman-teman. Aku tunjukin ya. Ini penampakan kamar mandinya cukup bersih dan ya standar lah. Dan habis ini aku mau balik, mau istirahat di rumah. Buat kalian yang sudah ngikutin perjalanan aku beberapa hari ini, terima kasih banget. Kalau kalian misalkan punya masalah yang sama dengan aku tentang gigi yang mengalami impaksi, bisa komen, nanti aku bisa bantu jawab. Dan aku bisa sharing-sharing juga pengalaman aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan subscribe video aku, karena habis ini aku mau balik. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.